Halo semuanya, pernahkah kalian memperhatikan mengapa konten Instagram suatu akun terasa jauh lebih menarik dibanding akun lainnya? Nah, itulah yang mendorong kami untuk meneliti lebih dalam soal strategi konten feed Instagram, khususnya pada akun TRPL Polibatam. Di video ini, kami dari tim PBL TRM 616 kelas TRM 6A Malam akan mempresentasikan laporan proyek kami. Perkenalkan, saya Ica Olivia. Nama saya Azizah Kira. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Arfi. Nama saya Tengku Ramadhani. Di sini kami akan membahas tiga bagian. Pertama, laporan proyek multimedia yang mencakup bab 1, 2, dan 3, kemudian lini masa penelitian, dan yang terakhir penutup. Langsung saja ke bagian laporan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang penelitian. Jadi, permasalahan utama yang kami temukan adalah belum adanya strategi konten berbasis data pada akun Instagram TRPL Polibatam, sehingga sulit mengidentifikasi jenis konten mana yang paling efektif dalam meningkatkan engagement. Tanpa strategi yang jelas, performa konten jadi tidak konsisten. Nah, di sini penelitian kami angkat, yaitu untuk mengidentifikasi jenis konten paling efektif sebagai dasar strategi Instagram TRPL Polibatam ke depannya. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana merancang konten feed Instagram yang menarik dan sesuai kebutuhan pengikut akun TRPL Polibatam, mulai dari mahasiswa aktif, calon mahasiswa, hingga alumni. Kedua, bagaimana mengidentifikasi strategi konten yang efektif berdasarkan empat jenis konten, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan storytelling. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan tingkat interaksi audiens terhadap keempat jenis konten tersebut berdasarkan data likes, komentar, dan saves. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, merancang konten yang sesuai kebutuhan audiens, lalu mengidentifikasi strategi konten yang paling efektif, dan menganalisis perbandingan tingkat interaksi dari setiap jenis konten yang diunggah. Penelitian ini diharapkan memberi dua manfaat. Secara teoritis, dapat berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi digital di lingkungan pendidikan tinggi. Secara praktis, bagi prodi TRPL, penelitian ini bisa jadi referensi dalam mengelola akun Instagram secara lebih struktur, dan bagi pengikut akun TRPL Polibatam, konten yang dihasilkan diharapkan lebih relevan dan sesuai kebutuhan mereka. Terakhir, agar penelitian ini tetap fokus, kami menetapkan beberapa batasan. Penelitian ini hanya mencakup konten feed berupa foto, infografis, dan carousel. Konten yang diproduksi dibatasi 4 konten per minggu dengan total 16 konten yang terbagi dalam 4 kategori. Dan pengukuran keberhasilan hanya berdasarkan likes, komentar, dan self yang diamati selama 2 minggu sejak tanggal pengunggahan. Sekian dari saya, next topic. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan kerangka konseptual. Dari kajian pustaka, kami menemukan bahwa konten media sosial bisa mempengaruhi sebuah engagement. Namun, penelitian sebelumnya lebih fokus ke format, bukan jenis konten. Penelitian ini berfokus pada jenis konten yang kami gunakan, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan testimoni. Selanjutnya, kami juga menggunakan konsep pilar konten dan metode design thinking, yaitu memahami para audiens, menentukan masalahnya, mencari solusi, lalu diuji. Selanjutnya, engagement yang digunakan untuk mengukur interaksi seperti like, comment, share, dan save. Semakin tinggi engagement berarti semakin kreatif dan efektif kontennya. Rumus yang digunakan ialah rumus total interaksi dibagi reach dikali dengan 100%. Terakhir, variabel penelitian terdiri dari jenis konten berbagai variabel bebas dan engagement sebagai variabel terikat. Oke, terima kasih Cika. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi. Metode yang kami gunakan adalah design thinking dengan 5 tahapan yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di tahap pertama yaitu empathize adalah tahap memahami pengguna. Di sini kami membuat user persona dari 3 segmen yaitu calon mahasiswa, mahasiswa aktif, serta alumni TRPL. Lalu kami melakukan observasi dari 3 akun Instagram sejenis sebagai pembanding. Di tahap define, yaitu tahap mendefinisikan masalah, kami melakukan analisis SWOT
Dari analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa meskipun akun program studi sudah memiliki pengikut yang tergolong banyak, namun frekuensi posting itu sangat rendah dan konten masih terlalu formal untuk audiens Gen Z. Tahap ideat adalah tahap menghasilkan ide solusi. Di target audiens mencakup calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dan alumni TRPL dengan usia rentang 17 sampai 27 tahun. Tone of voice yang kami pilih adalah semi formal. Ini dipilih karena audiens Gen Z cenderung mengabaikan konten yang terlalu kaku. Format konten yang menggunakan desain grafis carousel Instagram dengan format ini mendorong pengguna untuk swipe dan meningkatkan waktu interaksi. Tipografi menggunakan font Inter yang modern dan mudah dibaca di layar mobile dengan style desain minimalis dan elemen glass morphism yang sesuai estetika Gen Z. Palet warna yang mengacu pada identitas visual prodi TRPL yaitu dominan biru navy dan putih yang sudah melekat di logo dan branding prodi. Terakhir, untuk jadwal konten, kami memposting 4 konten per minggu selama 4 minggu, di mana konten itu berupa konten edukasi, hiburan, informasi, dan testimoni, masing-masing satu postingan dalam 1 minggu. Sekian dari saya, selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah metode perancangan tahap ideate. Berikut ini adalah beberapa layout konten Instagram yang akan kami terapkan di postingan kami. Selanjutnya adalah prototipe dari postingan yang sebelumnya sudah kami rancang. Postingan ini menggunakan format carousel yang mana terdapat beberapa foto dalam satu postingan sehingga audiens dapat slide beberapa foto tersebut. Untuk konten hiburan yang pertama, kami memilih topik mitos vs fakta yang disajikan dalam bentuk meme. Isinya relate, cocok untuk mahasiswa aktif ataupun alumni. Konten kedua adalah konten berkategori informasi yang menyajikan informasi terkait lini masa UMPB reguler malam 2026, yang mana informasi ini berguna untuk calon mahasiswa. Selanjutnya adalah poin 3.2 metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang mana metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran dan perbandingan engagement rate antar jenis konten menggunakan data numerik yang diperoleh langsung dari Instagram Insight. Objek penelitian kami tentunya adalah konten foto carousel Instagram TRPL dengan kategori edukasi, informasi, hiburan, dan testimoni. Setiap postingan akan diobservasi dan interaksi yang dihitung selama 2 minggu sejak postingan diunggah. Untuk alur penelitiannya, pada tahap awal kami melakukan persiapan untuk merancang konten mulai dari menganalisis target audiens, observasi akun serupa, strategi konten sesuai kebutuhan, dan lainnya. Setelah itu, kami memproduksi dan mengunggah konten ke akun TRPL Polibatam. Setelah konten diunggah, data interaksi audiens selama 2 minggu akan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan rumus engagement rate by reach atau ERR. Kemudian dilakukan perbandingan antar jenis konten. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi melalui Instagram dengan melakukan pengamatan terhadap respons audiens terhadap setiap unggahan. Selain itu, kami juga melakukan dokumentasi untuk mencatat dan mengarsipkan interaksi yang diperoleh setiap unggahan agar data dapat dianalisis secara sistematis. Topik selanjutnya adalah lini masa penelitian. Lini masa penelitian disusun berdasarkan tahap design thinking, mulai dari empathize hingga testing. Sedangkan pembagian SDM dilakukan untuk memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas dalam proses penelitian dan produksi konten. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari tim kami. Laporan ini masih dalam proses dan penelitian akan terus kami lanjutkan. Terima kasih sudah menonton.